Mentorship ini adalah bentuk hubungan antara satu dengan satu orang, atau mungkin satu dengan beberapa orang, yang di mana satu pihak berfungsi sebagai mentor dan satu pihak lain berfungsi sebagai mentee. Ya, gunanya adalah untuk apa? Agar supaya si mentee tadi bisa mendapatkan percepatan atas apa yang harus dilakukan dalam sebuah korporasi atau sebuah organisasi. Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Master Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat yang disiarkan dari Maestro Studio sejak tanggal 3 April 2020 dan diperuntukkan untuk Anda sebagai program Corporate Social Responsibility dari Maestro. Malam hari ini kita menginjak episode 331 yang berjudul Successful Mentorship. Jadi saya akan memulai dengan materi. Perkenankan saya untuk berbagi materi PowerPoint. Baik. Teman-teman semua, sudah tampakkah di tempat Anda? Oh, sudah ya. Saya yang belum tampak, justru saya munculkan di sini cukup besar atau kurang besar, kasih sedikit lagi lebih besar. Oke, jadi kalau kita bicara soal successful mentorship, kita akan bicara dulu tentang apa itu mentorship. Mentorship adalah hubungan antara dua orang di mana individu yang lebih berpengalaman, berpengetahuan, dan memiliki koneksi dapat menyampaikan apa yang telah mereka pelajari kepada individu yang lebih junior dalam bidang tertentu. Ya, tadi sudah disinggung juga. Nah, ini atau definisi yang lain mengatakan individu yang lebih senior adalah mentor dan individu yang lebih junior adalah mentinya. Ya, mari kita akan masuk materi. Ya, jangan lupa pesan sponsor dulu nih. Materi ini yang dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro, di mana di dalam kanal YouTube Handoko Maestro tadi Anda akan bisa sebaiknya memberikan like, tulis komen, sharingkan, pencet bel, jangan lupa untuk subscribe ya. Teman-teman semua, mari kita masuk. Ada 10 hal atau 10 tips ya untuk bisa melakukan mentorship yang successful ya. Baik, kita akan coba lihat sudut pandangnya adalah sudut pandang dari mentee ya. Hubungan mentor sangat membantu pengembangan profesional Anda ya. Itulah sebabnya banyak perusahaan dan organisasi luar berinvestasi besar-besaran dalam menawarkan program ini menjadi mentor ya. Jika Anda cukup beruntung memiliki seorang mentor, proaktiflah dalam memelihara hubungan. Berikut adalah 10 tips agar supaya mentorship berjalan sukses. Sekali lagi, sisinya adalah dari sisi mentee, seandainya Anda jadi mentee dan kemudian berhadapan dengan mentor. Yang nomor satu adalah Anda harus mengklarifikasikan your expectation, harapan-harapan. Ya. Jika sebuah perusahaan itu meng-assign seorang menjadi mentor Anda, tidak serta-merta pasti cocok, gitu ya. Nah, biarkan mentor Anda tahu apa yang Anda harapkan dalam hubungan mentorship tadi. Misalnya, jika Anda itu mencari bantuannya adalah untuk menyimbangkan pekerjaan dan komitmen hidup, beritahu mereka bahwa itu adalah tujuan spesifik Anda. Ya, mentor Anda mungkin di sisi lain menganggap Anda menginginkan saran untuk naik jabatan dalam organisasi atau manajer yang lebih baik. Jadi antara yang satu ngarepin apa, yang satu ngarepin apa, jadi nggak match. Ya, ini oleh karena itu perlu mengklarifikasikan. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, kami suka jadi mentor untuk orang-orang di perusahaan. Biasanya perusahaan membayar saya untuk menjadi mentor. Tetapi ada yang unik, ada 2 peristiwa di mana karena ini mentee ini demikian antusias, maka dia membayar pribadi, tidak dibayar oleh perusahaan. Ini menarik. Ya, dan ini menurut saya luar biasa. Ya, oke, kita akan masuk lagi. Nah, jika Anda membutuhkan untuk anak buah Anda atau Anda sendiri, silakan kontak ke
Mia di 0858, satunya 4 kali, 2121. Terus pada saat yang sama tanyakan juga pada mentor apa yang mereka inginkan dari program tersebut biar nyambung. Banyak mentor hanya ingin memberi karena mereka mendapatkan manfaat dari diri sendiri, tapi mereka mungkin juga memiliki sesuatu yang dapat Anda bantu. Ya, jadi mentornya kadang-kadang mikir cuma sekedar buat menti, tapi bisa jadi Anda bisa membantu mentor Anda. Ya, hari ini adalah cara yang bagus bagi Anda untuk memberitahu bahwa Anda menginginkan hubungan yang sifatnya dua arah, bukan cuma satu arah saja, bukan hanya Anda aja mendapatkan manfaatnya. Nah, nomor 2, bicara soal confirm the logistik. Ya, Anda mungkin lebih suka pertemuan langsung, tapi ini mungkin terlalu sulit bagi jadwal mentor Anda. Ya, hari ini enaknya apa? Pilihan banyak. Ya, langsung, ya offline bisa, online bisa, hybrid pun bisa, campuran antara online sama offline. Tanyakan secara spesifik bagaimana mentor Anda suka bertemu, misalnya secara langsung, melalui telepon, melalui video, melalui aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya, saat ini saya menggunakan Zoom, kadang-kadang saya menggunakan Teams, kadang-kadang saya menggunakan Webex dan lainnya. Ya, nah ini kita lakukan kalau online seperti apa. Jika sangat berbeda dari yang Anda inginkan, Anda dapat berkompromi, misalnya sekali pertemuan berlangsung melalui telepon atau video call, misalnya ya. Konfirmasikan seberapa sering Anda menjadwalkan pertemuan, termasuk jamnya dan sebagainya. Ya, konfirmasikan apakah boleh mengirim email atau menelpon di sela-sela pertemuan. Jangan berasumsi cara apa yang mentor sukai, selalu tanyakan. Ya, jadi kita belum tahu persisnya. Nah, nomor 3 ini yang menarik adalah help your mentor help you. Bantulah mentor Anda untuk membantu Anda. Ya, setelah Anda menetapkan tujuan mentorship, jadwal pertemuan, Anda ada menentukan apa yang dibutuhkan. Apakah Anda mencari dorongan atau membutuhkan sesuatu yang lebih praktis, misalnya itu ya. Apakah Anda mencari ide atau saran, atau mungkin Anda juga memiliki ide spesifik dan mencari cara sempurna untuk mengeksekusi ide tersebut. Nah, ini yang klien saya waktu itu ini ya. Jadi dia bicara tentang kekurangmampuannya dalam berkomunikasi dengan orang, ya, berinteraksi dengan orang. Oleh karena itu sangat spesifik sekali. Semakin eksplisit Anda, semakin mudah bagi mentor Anda untuk membantu Anda. Ya, mereka mungkin tipe orang yang terjun ke mode brainstorming, ya, penurunan ide-ide dan membuat daftar ide. Sementara Anda memiliki ide dan membutuhkan bantuan, bantu mentor Anda untuk bisa membantu Anda. Jadi lebih efektif. Nomor 4, take the initiative in scheduling. Konfirmasikan dengan mentor ketika menemukan jadwal pertemuan, meletakkan pengingat di kalender. Kasih reminder jadwal pertemuan yang sudah Anda sepakati dengan mentor Anda. Jika mentornya menghubungi Anda yang harus responsif. Ya, jangan terus cariin susah. Datang tempat waktu. Yang nomor 5 yang penting. Respect your mentor's time. Ya, jadi Anda harus menghormatinnya. Datang tepat waktu. Kalau ada pertemuan atau secara online ya dengan mentor Anda adalah untuk menghargai waktu mereka. Menunjukkan upaya atau hasil pertemuan adalah cara lain untuk memberitahu mentor Anda bahwa waktu bersama adalah waktu yang dihabiskan dengan baik. Jadi artinya kalau Anda ada perkembangan, Anda ada kemajuan, ceritakan kepada mentor Anda, ya, dan dia akan menjadi lebih termotivasi. Anda tidak harus setuju atau bertindak atas semua yang dikatakan mentor Anda, tetapi ada beberapa gerakan yang mengisyaratkan bahwa pertemuan tadi berdampak. Tentu saja dampaknya adalah dampak positif. Jadi kalau masukan ini diberikan atau kemajuan tadi diceritakan kepada mentor Anda, maka mentor Anda akan lebih bersemangat dan Anda juga akan lebih berkembang lebih baik. Nomor 6, sebagai tips adalah do not ask for too much too soon. Hubungan mentor terbaik adalah yang memiliki dampak. Namun jangan tergesa-gesa untuk mengharapkannya ya. Kadang-kadang butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya mencapai dampak tadi. Pada awal bimbingan, fokuslah untuk mengenal satu sama lain dan meminta jawaban atas pertanyaan yang diketahui mentor saat itu juga. Ya, ingatlah bahwa mentor melakukan pemanasan dengan kecepatan mereka sendiri ya. Jika Anda mulai mengenal orang tersebut, mentor Anda, mereka mungkin akan langsung masuk dan melihat rencana bisnis Anda pada pertemuan pertama ini.
Ini konteksnya adalah konteks bisnis, tapi kalau misalnya konteks yang lain pun sama jadiannya. Ya, nyocokin dulu ekspektasi tadi seperti yang sudah disebutkan. Nomor 7, hubungan mentorship ini harus have fun. Ya, bagian daripada membangun kepercayaan adalah mengenal satu dengan yang lain. Jadikan bagian dari setiap pertemuan mentorship untuk fokus tidak hanya pada bisnis, tapi juga untuk mengenal satu sama lain secara pribadi. Kalau enggak garing, ring gitu ya. Oleh karena itu penting sekali kalau dengan menti Anda atau dengan mentor Anda, kalau Anda jadi menti, itu hubungannya menjadi baik secara pribadi sehingga enggak kaku, sehingga bisa berkembang ya. Nanti akhirnya yang terjadi adalah apa? Tidak terlalu terstruktur dalam artian kalau 1 jam harus 1 jam persis, kalau sudah selesai gitu berhenti, itu enggak juga, tapi terjadi obrolan dan sebagainya. Bisa di awal sebelumnya maupun di akhir setelahnya. Mengetahui lebih banyak tentang mentor Anda akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih baik dan dapat memberi Anda lebih banyak ide berbeda tentang bagaimana Anda dapat melakukan kolaborasi. Menjadi pertanyaan adalah apa? Bagaimana kalau Anda jadi mentor? Sama dibalik. Ya, kalau Anda jadi mentor, maka kenalilah lebih dalam lagi para menti Anda. Ya, kalau Anda kenal mereka, maka hubungannya akan jauh lebih fun dan hasilnya pasti akan lebih baik. Memberitahu mentor Anda lebih banyak tentang Anda akan memungkinkan mereka membantu Anda lebih efektif. Kalau Anda jadi mentornya, kebalikannya. Ya, untuk lebih tahu tentang menti Anda, tentang dia, akan memungkinkan Anda untuk lebih efektif juga. Nomor 8 adalah bicara soal keep your mentor informed. Anda perlu memberi mereka informasi jika situasi Anda berubah demikian rupa sehingga mempengaruhi bimbingan. Ya, Anda sedang sakit, Anda sedang tidak mood, atau dalam pekerjaan Anda ada gangguan, atau mungkin apa yang lainnya. Ya, jadi beritahu mentor Anda bahkan sebelum pertemuan selanjutnya agar supaya mentornya tahu. Setidaknya mereka tahu bahwa Anda memiliki hal lain di dalam pikiran Anda sedang terganggu misalnya gitu ya. Bagaimana jika Anda mengalihkan fokus mentorship tapi mentor Anda tidak bersedia? Itu sangat mungkin sekali karena mentornya sudah terpaku pada satu fokus tertentu ya. Bagaimana jika Anda telah berinisiatif untuk mengatur pertemuan, datang dengan siap, tapi mentor Anda tidak responsif? Ini juga bisa terjadi. Ya, mentor juga manusia. Ya, bisa jadi dia tidak siap, bisa jadi hari itu dia nggak mood, bisa jadi hari itu mungkin ada gangguan di dalam dirinya dia. Ya, ini di dalam nomor 9, have a plan for when things go wrong, jika something wrong lah ya. Nah, bagaimana jika ada perubahan situasi dan mentor Anda tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Anda? Ya, kalau perlu memang harus bicara. Karena dalam mentorship, komunikasi menjadi kunci yang sangat utama sekali. Atau bagaimana jika Anda memiliki bentrokan pribadi dalam mentor Anda? Mungkin enggak? Iya, bisa aja. Ya, namanya juga manusia, masa sih nggak pernah bentrok? Ya, have a plan for when things go wrong. Dan apalagi jika Anda adalah bagian daripada program terstruktur, cari tahu siapa dalam program dapat membantu Anda mengatasi kesulitan. Kalau dalam perusahaan biasanya programnya adalah program yang terstruktur. Ya, siapa mentornya, siapa mentinya. Boleh nggak ganti mentor? Bisa aja. Ya, apakah ada proses untuk membuat perubahan? Ya, atau Anda memilih di antara keluar dari program atau tetap dalam situasi seperti itu. Keluar dari program mentorship bisa nggak? Bisa. Saat ini kami sedang menangani sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Ya, grup perusahaan ini belum terlalu besar, dan salah satu yang kami anjurkan adalah mengadakan program mentorship. Jadi karena jumlah sumber daya yang kuatnya masih belum banyak, dan untuk mempercepat pertumbuhan, maka inikanlah mentor-mentornya siapa, menti-mentinya siapa, terus kemudian dijalankan. Ya. Nah, persiapan dari hati ke hati dengan mentor Anda kalau something go wrong ya. Jika hubungan itu tidak berhasil untuk Anda, mungkin tidak berhasil juga untuk mereka. Ya. Dan menjernihkan suasana mungkin dapat memperbaikinya. Setidaknya memberi Anda berdua kesempatan untuk melanjutkan kalau masih bisa dilanjutkan. Komunikasikan dari hati ke hati dengan mentor Anda, tadi sudah disampaikan ya. Jika semuanya berhasil dan Anda
Nomor 10 terakhir tipsnya, reciprocate and give back. Jika semuanya berhasil dan Anda memiliki bimbingan yang sangat sukses dari mentor Anda, jangan lupa untuk membayarnya kembali. Nah, membayar ini tidak harus berarti, justru tidak berarti dalam bentuk finansial, tapi membayarnya lagi dalam bentuk yang lain. Menanyakan mentor Anda bagaimana Anda dapat membantu mereka adalah salah satu bentuk quote-unquote pembayaran tadi. Ya. Jangan berasumsi bahwa Anda tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan hanya karena Anda lebih junior. Ada banyak yang bisa Anda lakukan, ya, yang tentu saja menjadi kekayaan Anda dan mungkin dibutuhkan oleh mentor tadi. Well, ceritakan pengalaman Anda ketika Anda mendapatkan mentorship atau Anda menjadi mentor. Ya, Anda boleh tulis di kolom komentar ini. Teman-teman semua, itulah hari ini yang kita bahas ya tentang effective mentorship, ya successful mentorship tepatnya. Jadi dalam kasus ini tadi pembahasannya adalah jika Anda menjadi mentee, ya. Mau tahu materi lainnya silakan kontak Mbak Mia di 08581-nya 4 kali 2121. Kalau Anda membutuhkan jasa mentorship kami jika memang cocok, kita akan dengan senang hati membantu ya menjadi mentor untuk Anda untuk bidang tertentu yang memang merupakan domain atau keahlian daripada kami. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Handoko Maestro ya untuk materi-materi yang sifatnya edukasi dan kanal YouTube Maestro Channels untuk hal-hal yang sifatnya inspirasi. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng. Kenapa? Dengan Anda menyalakan lonceng, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami melakukan posting materi-materi baru. Di kanal YouTube tadi sudah ada ratusan materi yang Anda bisa pilih, Anda bisa manfaatkan secara free of charge. Terima kasih dari saya. Ya, salam.